puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan barokah, diberikan umur yang panjang dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya, selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh calon siswa baru di MTSN 8 Madiun. Ya. Pada hari ini kita mengadakan suatu kegiatan yaitu matsama, ya, masa ta'aruf siswa madrasah secara daring, yaitu tentunya di MTSN 8 Madiun. Hari ini adalah merupakan materi hari ketiga, yaitu tentang tata krama di lingkungan sekolah atau madrasah. Ya. Perlu kita ketahui anak-anak, apa yang dimaksud dengan tata krama? Ya. Tata itu menurut bahasa berarti adat, sedangkan krama adalah suatu tindakan atau kegiatan berupa tingkah laku yaitu sopan santun. Maka kalau kita gabungkan, tata krama berarti adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Ya. Nah, sekarang akan saya bahas apa saja yang ada pada tata krama tersebut. Ya, tata krama itu di lingkungan madrasah kita dibagi menjadi 3, yaitu tata krama bergaul dengan guru dan teman, kemudian tata krama berpakaian atau berhias, dan yang ketiga adalah tata krama dalam belajar. Ya. Mari sekarang akan saya ulas satu persatu, mulai dari tata krama bergaul. Ya. Kalau kita di sekolah, tentu yang kita hadapi pertama adalah Bapak Ibu guru. Bagaimana? Guru adalah orang yang lebih dewasa dipandang dari umur maupun pikiran. Oleh karena itu, siswa dalam bergaul dengan guru atau staf tata usaha hendaknya selalu mengingat bagaimana aturan-aturannya. Ya. Sekarang pertama, berbicara sopan di hadapan guru. Bagaimana sopan itu? Ya tidak boleh melebihi suara kerasnya dari Bapak Ibu guru tadi. Ya. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya, bisa dengan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk. Ya. Jadi kita juga harus menghormati beliau. Ya, kita harus mempunyai sopan santun atau tata cara adat sopan santun. Ya. Kalau lewat, misalnya kita dengan permisi, ya, tidak dengan seenaknya lari. Ya. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan ucapan yang tidak sopan. Misalnya, halo Pak, halo Bu, itu adalah kurang sopan. Ya. Atau mengucapkan halo bos dan sebagainya, halo bro misalnya, itu lebih tidak sopan lagi ya. Jadi kita mengucapkan dengan sopan, misalnya assalamualaikum bapak atau ibu, itu adalah yang terbaik ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Jadi kita harus berbicara yang sopan sesuai dengan aturan, sesuai dengan adat istiadat. Kemudian kalau guru memberi nasihat, kita tidak boleh membantah, menentang secara emosional. Misalnya kamu kena marah guru, ya mungkin dinasihati, kamu ganti marah, ya itu adalah hal yang kurang baik. Kemudian tidak boleh meludah, ya, ataupun membuang gas di depan guru apalagi ya. Kalau kamu misalnya merasa ingin meludah atau ingin buang gas, izin kepada guru misalnya saat di dalam kelas ya.
boleh saja. Kemudian yang berikutnya ini yang sangat penting bagi kita, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat ataupun orang lain, ya. Karena kamu ketahui guru itu adalah sebagai orang tua kalian, ya, di kelas atau di sekolah, ya. Itu adalah tata krama bergaul dengan bapak ibu guru. Sekarang berikutnya adalah bergaul dengan sesama siswa, ya. Kalian tentunya tiap hari mesti bertemu dengan kawan-kawan. Kalau kita masuk secara normal, ya, seperti hari-hari biasa, jadi kita mesti ketemu dengan teman, bergaul dengan teman. Itu juga ada tata kramanya, ya. Pertama, kalau kalian masih di kelas 1 atau kelas 2, kalian harus menghormati kakak kelasmu yang lebih tua. Ya, kelas 1 itu hormat kepada kelas 2, begitu juga dengan kelas 3, kelas 2 juga hormat dengan kelas 3. Tetapi bagaimana kalau kalian itu kelas 3? Ya, kalau kelas 3 tugasnya adalah apa? Menghormatinya bagaimana? Dengan secara sopan, tidak menang-menangan sendiri, ya. Jadi kita juga harus menghargai walaupun dia adalah adik kelasmu. Kemudian saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman, ya. Jadi tidak dibiarkan kalau teman kita jatuh misalnya kita tolong, kita bantu, jangan malah diolok-olok, ditertawakan, ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin. Ya, misalnya kamu pinjam sesuatu, alat tulis, harus izin dulu, ya. Karena nanti dikhawatirkan kamu kalau kebiasaan mengambil tanpa izin dan sebagainya, nanti kalau sesuatu hari kamu menginginkan sesuatu kemudian mengambil tanpa izin, dianggap nanti suatu hal yang tidak terpuji, yaitu seperti sama halnya dengan mencuri, ya. Kemudian tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman, ya. Tidak boleh mengadakan gap, ya. Jadi bolok-bolonan, kamu bolone ini boleh, tidak boleh. Kita harus bersama-sama, kita harus hidup rukun. Nah, itu walaupun dengan anak laki-laki dan perempuan sama dalam pergaulan, ya. Kalian tidak boleh membeda-bedakan dengan mengolok-olok teman-temanmu, ya. Kemudian berikutnya, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain, ya. Itu tidak baik, ya. Ya, paham kalian semua? Nah, sekarang ada tata krama dalam belajar, ya. Belajar pun ada tata kramanya, tidak hanya masuk dan sebagainya, di dalam kelas rame dan sebagainya. Tata krama sebelum kalian masuk harus membenahi kelas, ya. Sebelum gurunya masuk, membenahi kelas, membersihkan, merapikan, kemudian duduk yang baik dengan papan tulis yang sudah bersih dan rapi. Ini biasanya tugas piket. Kemudian hadir di kelas pada waktunya, ya. Kemungkinan bila kalian terlambat, maka bisa menyampaikan izin, ya. Kemudian bisa menyampaikan alasannya terlambat kenapa, ya. Jangan nyelonong masuk begitu saja, tetapi harus izin. Pertama mungkin terhadap guru piket, kemudian guru mapel di dalam kelas. Kemudian tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam pelajaran, ya. Jadi tergantung, misalnya kalau kamu diskusi ya boleh saja, tetapi kalau ketika guru menerangkan, ketika mengerjakan tugas, itu kalian harus menjaga keamanan, stabilitas di dalam kelas, ya. Kemudian yang paling penting pada permulaan pembelajaran ini kita harus siapkan untuk berdoa,
ya. Kemudian selama jam sekolah, siswa itu wajib berada di dalam kelas, ya. Tidak boleh meninggalkan kelas kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan di luar seperti diskusi, kegiatan di lapangan, kemudian kegiatan praktek itu boleh saja, ya. Kemudian berikutnya, bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada izin atau surat izin pemberitahuan secara tertulis dari orang tua, ya. Atau mungkin kalau sekarang zamannya digital, ya kita bisa telepon atau WA atau SMS kepada guru pengajarnya, ya. Kemudian yang paling penting, tidak memilih-milih atau membedakan guru dalam menghormati dan mentaati dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya aku keting karo guru KS gak melok, aku gak suka dengan guru itu, tidak ikut, tidak boleh, ya. Jadi kita harus berlaku sama. Kemudian kalau bagaimana? Berikutnya, kalau kita tidak mentaati tata krama atau kita langgar, apa ada sanksinya? Tentu ada, ya. Siswa yang tidak mentaati tata krama, tidak sopan, itu diberikan sanksi antara lain peringatan secara lisan, yaitu dengan teguran, ya. Dinasihati, ditegur. Kemudian yang kedua, peringatan secara tertulis atau membuat suatu perjanjian, ya. Perjanjian yang diketahui oleh orang tua atau wali murid peserta didik. Kemudian kalau pelanggaran itu sudah mencapai yang lebih tinggi, bagaimana? Panggilan orang tua, ya. Orang tua dipanggil, diarahkan agar mengetahui bahwa putranya telah melakukan suatu pelanggaran. Kemudian kalau sudah dipanggil orang tua tetapi masih saja melanggar, ini ada waktu, yaitu diberikan skorsing, ya. Tidak usah masuk ke sekolah, mungkin tidak masuk itu mungkin tidak masuk kelas, mungkin disendirikan di ruang BP atau BK misalnya, ya. Jadi tidak boleh mengikuti pembelajaran sementara waktu. Kemudian kalau ini sudah ke tingkat puncaknya, kalian akan dikembalikan kepada wali atau kepada orang tua, karena dianggap sekolah sudah tidak bisa mengatasi, ya. Kalau ini pelanggaranmu sudah melebihi batas, misalnya kamu pelanggaran secara kriminal misalnya, ya. Itu ada beberapa tata krama. Sekarang di MTS 8 kita mempunyai tata tertib yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama tentang kehadiran siswa, ya. Siswa wajib hadir di madrasah 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran, ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu dimulai jam 7. Kemudian yang kedua, siswa yang meninggalkan madrasah harus izin guru kelas atau guru piket. Kemudian ketiga, siswa yang tidak hadir madrasah diwajibkan orang tua atau wali memberitahukan dengan cara mengirim surat, ya. Kemudian kalau sakit melebihi 3 hari, ini juga harus ada surat keterangan dokter, ya. Sekarang untuk B, yaitu ketentuan pakaian seragam dan kelengkapannya, ya. Siswa diwajibkan berpakaian seragam dengan atribut lengkap, badge, lokasi, logo madrasah. Kemudian model pakaian juga harus mentaati sesuai yang telah ditentukan pada awal kalian masuk. Kalau di madrasah sekarang yang berlaku adalah hari Senin sampai Selasa itu atas putih, bawah biru. Rabu Kamis atas biru muda, bawahnya hitam. Jumat Sabtu seragam pramuka lengkap, ya, itu seragamnya. Kemudian C,
pada saat kegiatan pembelajaran, ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bagaimana tata cara kalau kalian berada di dalam kelas, ya. Misalnya tidak dibenarkan di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa dilarang membawa HP kecuali kalau itu memang perintah dari Bapak Ibu guru untuk kegiatan pembelajaran. Siswa tidak dibenarkan makan dan minum di dalam kelas atau pada saat berlangsungnya pembelajaran. Siswa tidak dibenarkan memakai pakaian atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan di madrasah. Siswa tidak dibenarkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain. Siswa wajib menghormati guru dan karyawan madrasah MTSN Negeri 8 Madiun. Kemudian berikutnya adanya D. Pelaksanaan ibadah. Di sekolah atau di madrasah selalu mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Yang pertama yaitu mengikuti sholat zuhur berjamaah di musola. Kemudian mengikuti sholat duha di musola sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian ketentuan perilaku siswa. Siswa wajib bersikap dan berperilaku sopan terhadap Bapak Ibu guru dan menghormati Bapak Ibu guru. Siswa wajib menjaga keamanan dan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di madrasah. Berikutnya, siswa putra berambut pendek, rapi dan tidak disemir berwarna-warni. Untuk siswa perempuan dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku atau mengecat kuku. Kemudian berikutnya, siswa dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan madrasah, misalnya tanda tangannya orang tua kalian palsu pada rapor dan sebagainya. Siswa dilarang membawa rokok atau merokok dan berjudi. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, meja dan fasilitas lain madrasah. Siswa dilarang membawa atau melihat media cetak elektronik yang berhubungan dengan pornografi. Siswa dilarang membawa senjata tajam atau senjata api kecuali kalau itu diperintahkan, misalnya pada saat bakti sosial atau kerja bakti. Siswa dilarang menganiaya orang lain ataupun membuli misalnya. Kemudian siswa dilarang berkelahi atau tawuran. Siswa dilarang mencuri uang barang milik madrasah atau milik orang lain. Kemudian siswa dilarang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis ataupun sejenis yang melampaui norma agama dan susila. Kemudian yang berikutnya, siswa dilarang melakukan tindak asusila. Yang terakhir, siswa dilarang menikah selama masih berstatus sebagai siswa di MTSN 8 Madiun. Kemudian ada hal yang sangat penting, yaitu ketentuan membawa kendaraan bermotor bagi siswa. Pertama, wajib memakai helm, Kemudian menggunakan kendaraan sesuai dengan standar, misalnya rodanya, kemudian knalpot, kemudian spion harus lengkap dan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, memasuki madrasah mesin motor wajib dimatikan dan motor bisa didorong sampai ke tempat parkir. Yang berikutnya, kami harap semua siswa wajib mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan madrasah. Saya kira itu himbauan atau sampai penyampaian dari saya. Saya Bu Sumarse selaku Waka Sarpras di MTSN 8 dan juga sebagai guru bidang studi bahasa Inggris. Semoga kalian bisa memahami dan mentaati apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.